Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa ansarihi wa junudi. Sallallahu ila ruhi Syekh Ahmad bin Syekh Ijazi Al-Fashadi. Sallallahu ila ruhi al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi usyuri wa furiman Allah Ta'ala yukirullah wa yarahmah syafirah wa wal-maghfirah ya zindiya wa kuliniyatin salih wa syakhatimah indal mawti bi'abiyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla At-Taubah Abu Karam Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Ahmad Rusdi beserta jajarannya, Abu Karam Bapak Haji Jono dan segenap para jamaah yang hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua insyaallah dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita buka kitab ya, Al-Majalisus Saniyah, buah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati ihtisabil akmali sa'adat. Segala puji bagi Allah alladzi waffaqana, yang telah memberikan taufik kepada kita, ja'alul quwwah lil ibadah, diberikan kita kekuatan untuk ibadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kita li adai afdalil ibadati, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang paling utama. Pernah salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Amalan apa ya Rasulullah yang afdal, yang paling utama? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu termasuk
seorang diberi anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat pada waktunya, terlebih tepat pada waktunya, maka itu orang tersebut telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan bengong aja. Ya Rabbal. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah pahalanya lebih baik daripada menghidupkan sepenuh malam. Malam itu dari mulai masuk maghrib sampai subuh. Kuat jamaah dari pas masuk maghrib, sembahyang maghrib terus juga tidur ibadah aja terus sampai subuh. Kuat nggak? Nggak kuat. Yang ngomong ini nggak kuat. Ya. Sunnah subuhnya saja kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sunnah subuh. Artinya kalau kita punya umpama gitu, kalau kita punya harta seluas dunia dan isinya, sepenuh dunia dan isinya, kemudian disedekahkan, masih lebih afdal 2 rakaat salat sunnah subuh. Ustaz Haji Mahmud di depan. Maju satu Sampai mana tadi? Sampai Pak Ustaz Haji Mahmud di depan. Kultu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian saya bertanya, summa ayyub, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amalan yang paling afdal. Lalu beliau menjawab, qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Bila mana anak berbakti kepada kedua orang tua, maka telah melakukan di antara satu amalan yang afdal, dan anak itu telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua adalah bakti kepada kedua orang. Baca kitabnya pelan-pelan ya. Ada satu pendapat ya bahwa bagi orang tua itu terhadap anak mempunyai 10 hak. Orang tua itu mempunyai hak terhadap anak. Jadi bagi orang tua itu ada mempunyai hak atas anak. 10 hak. Yang pertama, at-ta'amu in ihtaja, artinya memberi makan kepada orang tua apabila orang tua itu butuh. Jadi kalau umpama orang tua lemah, wajib anak memberikan makan terhadap orang tua. Itu namanya birrul walidain. Atas dasar inilah seorang anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua atas nama miskin. Karena orang tua tidak bisa miskin kalau anak kaya. Sebaliknya anak tidak miskin kalau orang tua kaya.
Maka orang tua pun tidak boleh memberi zakat kepada anak atas nama miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, wal khidmatu in ihtaja. Dan anak itu wajib melayani orang tua apabila orang tuanya itu butuh. Yang ketiga, wal ijabatu inda'an. Wal ijabatu dan menjawab, ya, atau memperkenankan panggilan orang tua, ya, menjawab panggilan orang tua inda'ahu apabila orang tua itu memanggil, atau wal ijabatu inda'a, dan menjawab panggilan orang tua apabila orang tua itu memanggilnya. Bila orang tua manggil, wajib kita menjawab. Kalau kita sholat sunnah, batalkan sholat sunnah, kecuali kalau sholat wajib. Yang keempat, wal itha'atu in amara ghaira maksiatin. Dan wajib taat. Wajib taat anak tersebut jika orang tua itu memerintahkan ghaira maksiatin, akan selain perbuatan maksiat. Selama perbuatan itu perbuatan taat, maka wajib si anak itu mematuhi orang tua. Orang tua juga mesti bijaksana. Anak kita nggak bisa manjat pohon kelapa, jangan disuruh manjat pohon kelapa. Ya, tentunya bijaksana. Dia perintah apa yang anak kita mau. Yang keberapa? 3 orang yang nyaut. Yang keberapa? Yang ke-5, wa takallumu ma'ahu, ya, billini atau billayini dunal ghillah. Dan termasuk, ya, berbicara bersama orang tua itu dengan lembut, tidak kasar. Ngomong orang tua jangan kasar, Islam lembut. Kemudian yang keenam, wa in ihtaja ilal kiswah kasahu in qadaru 'alaiha. Dan jika butuh orang tua itu kepada pakaian, kasahu, anak itu memberikan pakaian kepada orang tua in qadaru 'alaiha, jika si anak itu mampu atas ya pakaian tersebut untuk orang tua. Yang keberapa? Yang ketujuh, wal masyu khalfahu, dan berjalan di belakangnya. Anak berjalan di belakang orang tua. Yang kedelapan, wal irda'u lahu bima radiya li nafsihi, dan ridha, yang menyenangkan untuk orang tuanya dengan sesuatu yang orang tuanya itu ridha untuk dirinya. Apa yang orang tua senang, kita senang gitu. Selama itu baik, ya. Kemudian yang ke-9, wal ikrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan dia membenci, ya, baginya dengan sesuatu yang orang tua benci untuk dirinya. Apa yang orang tua benci, kita benci gitu. Kemudian yang ke-10, wa du'a'u lahu bil maghfirah kama da'a li nafsi, termasuk juga mendoakan untuk orang tua dengan ampunan sebagaimana anak mendoakan untuk dirinya. Yang ke-10, doakan, ya, orang tua dengan ampunan sebagaimana anak mendoakan untuk dirinya. Itu yang kedua. Jadi amalan yang paling afdal, ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, yang pertama sholat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. 10 tadi doa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu yang ketiga, qultu, saya bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah?
amalan yang paling afdal? Qala, Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Di sini bisa diartikan berjuang di jalan Allah itu al-islah, mengadakan perbaikan kepada umat. Ya. Kemudian wa auqafana ala kaifiyat iktisabi akmali sa'adah. Juga segala puji bagi Allah yang telah auqafana, membuat kita dapat memahami ala kaifiyat iktisabi akmali sa'adah, ala kaifiyat iktisabi akmali sa'adat, atas cara mengusahakan kebahagiaan yang paling sempurna. Sekarang puji bagi Allah yang mana Allah telah membuat kita dapat memahami bagaimana cara kita mengusahakan kebahagiaan yang paling sempurna, tentunya dengan tidak berpaling kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian itu apa sih? Ketenangan. Kebahagiaan itu adalah ketenangan. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, kata pengarang, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, asyhadu an la ilaha illallah, melainkan Allah wahdahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala, hal keadaannya yang maha esa, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, Rabbul ardina was samawat, yaitu pengatur, sang pengatur 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 lapis langit. Rabbul ardina was samawati, Tuhan sang pengatur. Rabb itu sang pengatur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya penghulu kita, beliau adalah Muhammad, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, rasul Allah, al-muayyadu, yang diperkuat, bi afdalil ayati, dengan ayat-ayat yang paling afdal, yaitu rasul diperkuat dengan Al-Qur'an. Wal mu'jizati, dan rasul juga diperkuat dengan mukjizat yang afdal, yang paling utama. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat atas beliau, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan semoga Allah limpahkan selawat atas keluarganya, wa ashabihi, dan semoga Allah limpahkan selawat rahmat terhadap sahabat-sahabat beliau, bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at, dengan sebanyak silih bergantinya, ta'aqub itu silih bergantinya waktu-waktu, was-sa'at, dan masa-masa. Selama itu terus selawat dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat berbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, seorang Arab Badui tinggal di satu desa yang jauh dari Madinah. Beliau ingin sekali
jumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau nyelengin, ya, ada jarak yang beliau tempuh itu 6 bulan dari desanya baru sampai ke Madinah. Bayangin 6 bulan baru sampai ke Madinah. Setiap kali beliau nyelengin, beliau selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya beliau jumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, ada soal, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya Pak Ustaz dari ayat suci Al-Quran ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'ani liyastajibu li wal mu'minu Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya dekat aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tolong Pak Ustaz dijelaskan maksud ayat itu dan dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, dan apabila menanyakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, Allah maksudnya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya, jadi keberadaan Allah, tapi keberadaan Allah itu tidak bertempat. Ujibu da'wata da'i, aku akan perkenankan doa orang yang berdoa. Bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan syarat-syarat doa, maka kata Allah, aku akan perkenankan doa. Ujibu da'wata da'i, doa dari orang yang berdoa. 3 kemungkinan kalau kita berdoa, bisa langsung Allah perkenankan doa seorang hamba itu. Yang kedua, bisa ditangguhkan doanya. Yang ketiga, tidak diberikan doa itu di dunia, tapi diberikan di akhirat sebagai kumpulan amal-amal kebaikannya. Itu sama juga diperkenankan. Uji budak watadai, tapi gak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Ya, maka dalam ayat lain dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku pasti aku perkenankan. Dan di antara dikabulkan doa itu, makanan yang kita makan mesti makanan yang halal.
asupan gizi yang halal. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ya, fal yastajibu li, maka hendaklah minta perkenaan doa itu kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Hendaklah mereka minta perkenanan doa itu kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu dekat. Berdoalah kepada Allah, pasti doa kita diperkenankan oleh Allah. Ya, itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz tadi terkait dengan kegiatan yang pertama, birrul walidain. Bagaimana ketika kedua orang tua sudah meninggal, kita masih kecil lagi, bentuk bakti kepada orang tua bisa diwujudkan dalam kegiatan tersebut. Yang kali tadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita masih kecil, kita belum ketemu sama orang tua. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu, ya, wa qada rabbuka, Tuhanmu memerintahkan, wa qada rabbuka alla ta'budu, sungguhnya janganlah kau sembah, ya, alla ta'budu illa iyyah, melainkan hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsana di sini dalam gramatika bahasa Arab itu tidak dengan alif lam. Jadi ihsanan, tidak al-ihsan. Ada perbedaan antara al-ihsan dengan ihsan. Kalau al-ihsan itu tertentu, tapi kalau ihsanan itu umum. Artinya perbuatan bakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya saja di saat orang tua masih hidup, bahkan di saat orang tua kita itu sudah meninggal dunia, sekalipun bahwa kita nggak ngalami. Yang pertama, kita tanya-tanya dulu semasa hidup orang tua kita itu sering silaturahim kepada kawan-kawannya yang mana. Nah, kita hubungi, kita silaturahim juga kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang pernah sering dulu dikunjungi oleh orang tua kita. Kedua, anak itu diperintahkan supaya menjadi anak yang saleh. Dan ketiga, mendoakan setiap waktu kepada kedua orang tua. Doa, nah, itu termasuk birrul, sekalipun orang tua kita sudah tidak ada. Ya, insya Allah nanti di dunia nggak ketemu, di akhirat bisa ketemu. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Orang tua ini syaratnya orang tua kita yang kita doakan itu keduanya beriman. Ya, waktu dunia kita nggak ngalamin, keduanya mati dalam keadaan beriman. Kemudian kita juga beriman. Mudah-mudahan ya, dengan izin Allah bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah firqul walidain wa suktir walidain. Firman yang Allah terdapat di kedua orang tua, bukannya Allah terdapat di kedua orang tua juga. Jadi jangka waktu kita dalam berbakti kepada orang tua untuk laki-laki sampai kapan dan perempuan sampai kapan, dan apa hukumnya jika seorang suami lebih sayang terhadap kepada istrinya daripada kepada ibunya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepanjang hidupnya si anak baik laki atau perempuan itu wajib dia menaruh bakti kepada orang tua. Jadi nggak dibatasi, terus menerus dia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena ini perintah dari Allah dan Rasul. Tadi sudah dibacakan hadis. Ridullah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di mana ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada di mana murka orang tua. Dan tidak boleh seorang anak itu, seorang suami lebih mengutamakan istri. Satu kedurhakaan bila ada seorang anak lebih mengutamakan istri dibanding orang tua. Jadi wajib si suami ini dia mengutamakan orang tua dibanding istri. Tapi untuk istri dia juga tetap berkewajiban kepada orang tua, berbakti kepada ibu bapaknya, juga terhadap suaminya, karena si istri ini surganya ada di bawah telapak kaki suami. Artinya selama perempuan ini taat pada jalan yang baik terhadap suaminya, maka istrinya ini nanti akan masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, ayyub mamra'atin matat zawjuha, ayyub mamra'atin, istri yang mana saja ya matat, yang dia meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, sedangkan suami itu ridho kepadanya, takhalatil jannah, dia bakal masuk surga. Ayyub mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah, istri yang mana saja yang dia meninggal dunia sedangkan suaminya itu ridho kepadanya, maka dia bakal masuk surga. Maka kalau sudah berumah tangga, buat istri nomor satu suami, ya. Kalau dia mau keluar rumah izin dulu, nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami, walaupun mau ke rumah orang tuanya, ya, tetap izin kepada suami. Mau berikan apa kepada orang, izin dulu sama suami. Tapi kalau hal-hal yang ringan, suami juga mesti bijaksana. Di dapur ada garam, ada bawang, ada cabai, apalagi lagi puasa, bikin sambal apa, suami izinkan dulu. Istriku, nanti kalau barangkali tetangga kita butuh cabai, bawang, terasi, saya izinkan untuk kamu kasih. Ya, seperti itu. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan Ustaz, meneruskan kata-kata orang tua kita dulu nih. Apakah di malam Lailatul Qadar itu, kata orang tua itu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa dilihatkan surga neraka? Ya, apakah benar Ustaz? Terima kasih. Malam Qadar itu artinya malam keagungan. Lailah itu malam, Qadar itu malam kebesaran, malam keagungan yang hanya turun satu kali, hanya pada bulan Ramadan, dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa dirahasiakan malam Qadar itu? Supaya umat Nabi Muhammad itu tergib, ada kegemaran, betul-betul sungguh menunggu pada malam Qadar tersebut. Cuma seperti apa yang dijelaskan tadi, di antara yang malam kebesaran itu, orang-orang yang khawas, yang istimewa, apabila mendapatkan malam Qadar itu, di antaranya ada yang ditunjukkan bahwa semua alam ini diperlihatkan tuh, pepohonan dan lain sebagainya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa terjadi di malam Qadar itu yang tadinya air laut itu asin bisa jadi tawar. Tapi untuk orang awam, kita diberikan tanda bila mana terjadinya orang malam Qadar itu malam kebesaran itu. Pertama, udaranya itu tidak panas, tidak dingin.
Kedua, di antaranya malam itu tidak ada longlongan anjing. Tidak ada longlongan anjing. Sampai ada satu riset, bila benar itu malam Qadar turun di malam itu, kalau ada peles kosong tanpa air, kemudian ikan dimasukkan ke dalamnya, kemudian mulut pelesnya itu ditutup, ikannya itu gak mati. Sampai gitu. Ya. Karena di saat itu malaikat turun. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Roh di situ malaikat Jibril alaihis. Jadi malaikat Jibril masih turun. Jadi yang berpendapat katanya malaikat Jibril sudah tidak turun karena Nabi Muhammad sudah tidak ada gitu. Tidak, malaikat Jibril menurut pendapat yang kuat, malaikat Jibril itu masih turun. Termasuk malaikat Jibril itu turun bersama para malaikat yang lain ketika terjadi malam Qadar. Dan termasuk malaikat Jibril itu turun kepada orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Lailatul Qadar itu. Di satu malam apabila didapati lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Semoga Allah anugerahkan kita untuk mendapatkan malam. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya dua pertanyaan atau mohon pencerahan. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa pahala sholat sunnah subuh itu akan mendapat pahala dunia dan seisinya, bagaikan dunia dan seisinya. Nah, terus kebetulan malam tadi saya itu diskusi, katanya kalau kita ikut menyolatkan jenazah mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Itu ada hadisnya katanya, Ustaz. Makanya saya mau tanyakan sebenarnya, kalau seterusnya kita menghantar sampai ke kuburan mendapat lagi pahala sebesar gunung Uhud lagi. Jadi kita kalau dapat 2 gunung katanya itu pahalanya. Apakah itu betul? Yang kedua, saya baru juga permasalahannya badal tarawih untuk seseorang atau guru atau apakah memang ada? Karena setahu saya adanya badal haji gitu ya. Itu ya keterbatasan, tentunya keterbatasan pengetahuan saya itu. Nah, kalau memang demikian adanya, ya terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penjelasan bila seorang yang menyolatkan jenazah kemudian antar sampai kubur, dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung, itu betul. Yang kedua, ya, bila mana seorang itu yang masih hidup, tarawihnya nggak bisa dibadalin, begitu. Sudah meninggal, yang meninggal itu udah meninggal. Yang meninggal itu katakanlah gurunya, muridnya membadalkan untuk sholat tarawih seperti haji lah, itulah. Kalau itu biasa yang ada badal itu badal haji itu memang ada. Tapi kalau sholat itu si pelakunya itu yang mendirikan sholat. Itu untuk gurunya yang bisa dia mendoakan gitu, ya. Atau barangkali ada kerabatnya yang sudah tidak ada gitu, kemudian dulu barangkali pernah ninggalin sholat, bisa dibodohkan kali itu, ya. Tapi di saat itu ya untuk pelakunya itu dia yang mendirikan sholat tarawih untuknya. Ya, saya rasa itu. Ya, terima kasih. Ada lagi terakhir pertanyaan?
Mbak katanya ada orang yang udah meninggal gitu. Ya kalau tidak salah ada waktu kapan saya dapat info gitu membadalkan gurunya tentang sholat tarawih, gurunya udah nggak ada. Iya. Bukan badal ya imam gak ada, gurunya gak ada, kemudian dia gantiin, kalau itu mau boleh gitu. Ya saya rasa itu. Cukup aja. Cukup kan? Ada. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa marhuman tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa man ba'da syaqiyya wa la matruna wa la mahruma. Allahumma la tad'alna bi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la karban illa kashafta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadayta wa rahimtaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.